Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Vicky Uswatun Hasanah dalam program Selebrasi Lokal 2022. Tribuners, Piala Dunia sudah memasuki babak perempat final 8 besar. Kali ini kita akan membahas pertandingan antara Belanda versus Argentina. Bersama narasumber kita hari ini, Bung Gilbert. Halo Bung Gilbert. Halo Vicky. Gimana kabarnya? Sehat selalu menanti Piala Dunia. Wis, mantap. Selain Bung Gil, kita juga ada Bung Majid. Halo Bung Majid. Halo Mbak Vicky. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Vicky. Alhamdulillah. Bung Gilbert, ini kalau melihat pertandingan ini kan dua tim besar nih. Nah, sama-sama kuat. Bagaimana tanggapan Bung Gil sendiri? Ya Vicky, semifinal Piala Dunia Qatar 2022 ini salah satu match yang menyajikan pertandingan seru itu adalah match ini Belanda melawan Argentina. Tim Orange lawan tim Tenggo. Kita tahu di mana Belanda punya track record yang cukup bagus ya dibanding Argentina, karena Argentina masih sempat mengalami kekalahan. Sedangkan Belanda masih clear, masih belum pernah mengalami kekalahan mulai dari fase grup 16 besar sampai besok masih main di babak semifinal. Dan Belanda dengan track record yang bagus ini pastinya bikin anak asuh Van Gaal ini on fire, semangat. Apalagi satu yang saya demen, pemain depan Belanda, Gakpo. Wah, itu pemain PSV Eindhoven keren banget itu. Masih muda tapi dia lebih mirip mirip main kayak Van Persie tapi versi pendek gitu, yang enggak kalau Van Persie kan kita lihat masih bisa megang bola gitu ya. Kalau Gakpo kan kalau megang bola, penguasaan bola sendiri agak kurang kan dibanding penyelesaian akhir yang bagus banget. Saya cukup demen dengan Gakpo nih, berani nendang dari luar, berani nusuk. Apalagi nanti kita lihat dia bisa ngacak-ngacak pertahanan dari Argentina, kayaknya keren banget. Itu sih pikir. Kalau dari Bung Majid gimana tanggapannya tentang pertandingan? Belanda pertemuan terakhir itu kalau tidak salah semifinal 2014 ya. Kala itu bisa mengalahkan Belanda dan Argentina melaju ke final. Walaupun harus kalah sama Jerman. Tapi balik lagi ke Piala Dunia kali ini, memang benar kata Bung Gil, Argentina mengalami satu kali kekalahan ketika itu buat shock lah, buat orang-orang kayak patah hati ngelihat Argentina harus dikalahkan oleh Arab Saudi kali itu 2-1. Tapi habis itu kita lihat banyak peningkatan yang terjadi pada permainan Argentina, khususnya Messi sebagai kapten juga bisa membangkitkan rekan-rekannya. Kemudian di laga kedua mengalahkan Meksiko 2-0, di laga pamungkas mengalahkan Polandia juga 2-0, dan di babak 16 besar mengalahkan Australia 2-1. Sekarang di babak perempat final ini ketemu dengan Belanda, yang notabene memang Belanda kita tahu sebagai mempunyai julukan juara tanpa mahkota atau spesialis runner up di Piala Dunia karena sudah 3 kali ya. Dan mungkin ini setiap Piala Dunia dia Belanda ini selalu haus ingin meraih juara Piala Dunia, sementara Argentina sendiri kita tahu sudah mendapatkan 2 kali trofi Piala Dunia tahun 1978 dan 1986, dan ini juga akan menjadi kehausan sendiri bagi sang mega bintang yaitu Lionel Messi, mengingat usianya yang sudah menginjak 35 tahun ya. Untuk di Piala Dunia 4 tahun lagi itu sudah cukup berumur ya untuk Messi. Jadi kemungkinan melawan Belanda nanti sama seperti 3 pertandingan sebelumnya, Messi tetap akan menjadi pengatur penyerangan, dan bukan hanya pengatur, dia akan menjadi penggiring ritme untuk rekan-rekannya untuk bisa. Dan kita lihat dari performa Messi juga cukup meningkat secara grafis di setiap pertandingannya. Tapi ini kan kalau dilihat Belanda ini kan nggak pernah kalah nih selama Piala Dunia 2022 ini. Mampukah Argentina mengalahkan Belanda? Kalau dibilang mampu di Piala Dunia ini, kita lihat banyak hal-hal yang tidak unbelievable kalau kita bilang ya. Seperti tim-tim kecil bisa mengalahkan tim besar, dan kemarin kita juga kembali dipertontonkan bagaimana Maroko mengalahkan Spanyol ya. Dan untuk Belanda dan Argentina ini memang kalau bisa dibilang 2 klub ini mempunyai kans untuk juara di tahun ini. Untuk ditanya kansnya bagaimana, tetap peluang Argentina ini sangat besar ya. Kita tahu untuk dari starting 11 di Argentina ini memang sangat padu ya, hampir semua pemainnya itu bermain di klub Eropa. Kita lihat di depan ada Papu Gomez, ada saingin sama Di Maria juga di covernya, kemudian ada Messi dari PSG, kemudian ada Julian Alvarez ya, kita tahu pemainnya juga cukup menjanjikan ya, menggantikan Lautaro Martinez ya. Lautaro Martinez ini striker
Inter Milan yang sejauh ini masih belum ada golnya. Jadi si Julian Alvarez ini bisa mengisi kekosongan dari striker, ada Messi itu. Bung Gilbert sendiri bagaimana melihat dari komposisi Argentina ini, mengingat Belanda juga kalau tidak salah perpaduan ya antara pemain muda dan pemain berpengalaman. Iya. Ya, Bung Majid. Kalau ngelihat timnas dari Argentina sendiri, ini cukup yang menarik bagi saya, selain ada sang mega bintang Lionel Messi, ini juga jadi perpaduan ya, di mana di belakang itu di kiper ada sang kiper, ada Emiliano Martinez. Kita tahu kiper yang cukup all out di aksinya ya. Kiper Aston ya? Iya, kiper Aston Villa. Apalagi ketika dia, menurut saya Emiliano Martinez ini untuk mental kuat. Jadi dia bisa menjatuhkan mental penyerang dengan hanya geraknya dia, gayanya dia. Lalu untuk menjaga gawang dari Emiliano Martinez itu ada Otamendi. Otamendi luar biasa itu, saya lihat. Sepertinya tahun terakhir juga bagi Otamendi Piala Dunia ini. Saya udah 34 ya. Sama dengan Messi, mudah-mudahan. Betul. Ya, kalau masih sehat bisa kita lihat lagi 2022, tapi 2026. Tapi kalau di belakang kita lihat Argentina sendiri lebih solid, masih solid ya, meskipun tidak sesolid Belanda kalau melihat pertahanan, tapi untuk lini tengah dan lini depan menurut saya lebih berpengalaman dari Argentina sendiri. Di depan itu ada Di Maria, ada Messi, ada juga Alvarez, Lautaro Martinez. Seperti banyak opsi bagi sang pelatih apabila masih menemui kebuntuan sendiri di saat melakukan penyerangan, lebih memiliki banyak opsi dibanding dengan Belanda. Kalau kita lihat Belanda kembali dengan idealisnya Van Gaal, 3 back, 3-5-2, 3-4-1-2, itu cukup membuat berbahaya ya bagi lini belakang Belanda, karena kita tahu lini depan Argen sangat cepat. Apalagi meskipun dijenderalin sama Van Dijk ya di belakangnya dari Belanda sendiri, tapi kita lihat serangan-serangan balik serangan balik dan kecepatan operan bola ya. Kita lihat waktu kemarin gol Messi itu seperti apa, sama waktu Brazil kemarin gol itu, kita bisa melihat kalau dibilang sama di media-media ya, itu namanya kayak Brazilian samba gitu oper-operannya ya. Jadi satu ngoper dia pindah ke belakang, ternyata bukan itu yang dituju, di depan sudah ada nunggu. Itu luar biasa, sama seperti kemarin gol Messi dan juga gol Brazil. Karena memiliki mungkin satu tipe permainan ya. Jadi ini cukup harus sangat diwaspadai oleh barisan belakang Belanda, mengingat oper-operan yang sangat cepat dan juga serangan balik yang cepat, taktikal yang sangat baik, dan penguasaan bola yang baik dari lini depan Argentina ini bisa beresiko apabila Belanda tidak, barisan pertahanan bisa kehilangan konsentrasi sedikit aja, itu sangat beresiko untuk kehilangan atau dicetak gol. Nah, ini Belanda ini kan selalu bertemu dengan tim yang bukan unggulan begitu ya, Bung Gilbert. Nah, sekarang ini bertemu dengan Argentina, bagaimana tanggapannya, Bung? Kalau dibilang bukan unggulan mungkin ya, tapi untuk tidak seperti, karena tadi benar dibilang Bung Majid, unbelievable banget atau Piala Dunia musim ini, karena banyak tim kecil bisa mengalahkan tim besar. Kita lihat Ekuador, mungkin selama ini kita ngeliat Ekuador itu setara sama tim-tim Afrika kayak Maroko sekarang, atau enggak kayak Kamerun. Tapi kemarin Ekuador luar biasa menurut saya. Dia bisa ngalah di pertandingan pertama, bisa ngalahin tuan rumah Qatar 2-0, terus bisa begitu baik waktu lawan Belanda. Jadi kalau dibilang mungkin sebagai tim unggulan ya, tapi untuk komposisi pemain-pemain saat ini sepertinya hampir merata. Amerika juga kita lihat kemarin bagus banget ya, dan lebih banyak keserangnya sepertinya Belanda ketika sudah unggul. Jadi itu yang agak harus diwaspadai sih buat Belanda sendiri ketika mereka, karena jangan sampai biarkan Argentina membangun serangan. Karena ketika meskipun buntu pasti akan ada gol yang dicetak oleh Argentina. Itu yang harus seperti menurut saya harus diantisipasi oleh Van Gaal. Jangan ketika sudah unggul jangan bermain di lapangan sendiri, itu sangat berbahaya, karena pasti ketemu nanti titik-titik buntu yang dicoba terus ditembak oleh pemain-pemain barisan penyerang Argentina. Gimana Bung Majid menanggapi pernyataan dari Bung Gil? Iya, kalau dari Bung Gil memang Belanda ini benar tadi balik lagi, memang salah satu kansnya dia atau ini ranahnya dia untuk bisa merebut
Piala Dunia. Tapi saya juga agak khawatir dengan Argentina. Melihat dari statistik 4 laga sebelumnya ini, Argentina selalu menang secara penguasaan bola. Itu di atas hampir 60% rata-rata. Sampai akhirnya di waktu lawan Australia itu 70-30%. Tapi di samping penguasaan bola yang bagus, ternyata ada sisi lain kenapa Argentina ini hanya mencetak gol hanya 2 gol saja sejauh ini. Terakhir kan 2-0 dan terakhir lawan Australia itu 2-1. Dan ini menjadi catatan sendiri bagi sang pelatih bahwa ternyata ada lini kelemahan sendiri di penyelesaian akhir. Dalam catatan statistik itu ketika lawan Australia itu lebih dari 10 tendangan ke gawang yang on target. Bahkan ketika lawan Polandia atau Meksiko itu juga di atas 15 kali itu shoot on goalnya ya. Tapi balik lagi ternyata masih ada kelemahan dalam penyelesaian akhir. Walaupun kalau kita lihat sekarang Lionel Messi yang sempat gagal ya waktu penalti waktu lawan Polandia. Ternyata dia di situ juga masih terus berkembang dan performanya juga sudah mulai kembali. Bagaimana kita tahu Messi itu mempunyai tingkat intelijen yang sangat tinggi sebagai pemain bola. Dia tidak hanya mengandalkan kecepatan atau power. Kita lihat gol-golnya, gol kemarin waktu lawan Australia atau lawan Polandia yang Australia yang hanya tidak perlu kencang, pressing. Nah, itu ala Messi sudah mulai terlihat permainan Messi. Tipe permainan Messi banget. Betul. Dia memang kata orang kenapa sih Messi mainnya jalan gitu kan, memang dia punya scanning sendiri kan untuk melihat posisi, dan ini menurut saya yang akan menjadi akan dilihat dari Louis van Gaal sendiri untuk bisa mematikan Messi di lini depan. Kebetulan kan di Belanda mempunyai back tangguh sekelas Van Dijk dan dia sudah mendapatkan best player juga di Liga Inggris ya, Van Dijk ya. Terus sebagai back tangguh ya mungkin ini akan menghambat pergerakan Lionel Messi, dan kita lihat apakah nanti dari Scaloni akan membuat improve, karena sejauh ini permainan dari Argentina ini menerapkan sistem 4-3-3 dan 4-4-2. Bagaimana lini depannya ini, 3 di depannya ini ada Papu Gomez atau Di Maria, kemudian Messi dan Lautaro Martinez atau si Julian Alvarez ini, ketiga ini. Nah, kemudian di lini tengah Belanda juga sangat dominan ya, kalau tidak salah ada Frenkie de Jong di situ, pemain muda yang main di Barca ya. Dia juga menjadi ruhnya lah istilahnya dari Belanda, dan itu juga cukup ditakutkan juga oleh pelatih Argentina ini. Lagi pula kan di lini tengahnya itu akan pertarungan lini tengah lah. Di situ ada Hernando Fernandes, kemudian ada De Paul, terus ada Alister juga. Di sini menurut saya akan menjadi pertarungan yang sengit di lini tengah. Dan konsep mungkin Louis van Gaal masih menggunakan konsep yang 3 back gitu ya. 3-5-2 atau 3-4-1-2. 3-4-1-2 itu jelas akan melihatkan bahwa bagaimana Belanda ini akan tetap menerapkan total footballnya dengan gayanya full menyerang dan full bertahan. Ketika bola menyerang dia bisa dapatkan counter attack yang bagus itu. Oke, tadi disebutkan kan Argentina pernah dikejutkan oleh Arab Saudi. Dan kebobolannya itu cukup banyak dibandingkan Belanda. Lalu mampukah Argentina menahan serangan Belanda? Iya, Argentina tuh 4 pertandingan ini sudah kebobolan 3 ya. 2 dari Arab Saudi dan 1 dari Australia. Kiper dari Hernando Martinez ini asal Aston Villa mungkin mulai banyak belajar ya. Kemudian 2 backnya itu walaupun Otamendi juga sudah tidak muda lagi ya, tapi dia masih ada si Romero ya, yang pemain asal Tottenham itu, dia masih ada tangguh lah di 2 itu. Nah, kemungkinan dia harus bisa menahan si Gafu ya, yang strikernya Belanda. Gapo ini juga sangat mempunyai kecepatan dan insting golnya yang juga sangat bagus juga. Dan ya kalau kita lihat di pertandingan nanti di lini pertahanan Argentina, Otamendi dan Martinez ya, dan Romero ini memang benar-benar harus menjaga kecepatan. Dan satu lagi yang harus diwaspadai dari Argentina yaitu bagaimana umpan-umpannya dari Frenkie de Jong itu, yang menurut saya ruhnya Belanda tuh ada di dia. Itu dia. Kalau saya sendiri Bung Majid ngelihat Argentina waktu lawan Belanda kemarin, kita dari 3 gol ke gawang Amerika, semua itu dipastikan umpan tarik. Itu luar biasa. Pola-pola skema permainan yang sama dimainkan oleh Frenkie de Jong dari tengah, tiba-tiba sudah ada di depan dengan melakukan umpan tarik. Itu luar biasa. Betul. Karena cutback cutback. Karena untuk melakukan passing sendiri di
Belanda itu punya Daley Blind, mantan pemain MU, dan juga Dumfries. Mereka punya kecepatan dan juga akurasi yang sangat baik ketika melakukan umpan. Jadi tidak tipikal, bukan seperti Portugal ataupun Inggris yang melakukan umpan lambung. Kalau Belanda, kalau kita lihat permainan terakhir lebih ke umpan tarik. Dan kecepatan dari pemain-pemain ini yang harus diwaspadai juga oleh barisan pertahanan dari Argentina. Karena apabila gagal, karena bukan 1-2 lagi, Amerika 3 gol pure umpan tarik semua. Betul. Karena itu berarti membuktikan sangat-sangat berbahaya skema permainan yang dilakukan oleh Van Gaal ini sendiri. Apalagi ketika Van Gaal sudah bisa melakukan membaca pertandingan, alur pertandingan, sepertinya akan semakin berbahaya ya bagi Argentina sendiri ketika Van Gaal memaksa, apabila masih belum menemukan gol, pasti akan memaksa pertandingan lanjut ke babak extra time. Dan kita tahu Van Gaal spesialis extra time. Mungkin sekarang sudah nggak ada lagi kiper favorit dari Van Gaal untuk adu penalti, tapi sepertinya Van Gaal akan terus memainkan total footballnya sampai menit akhir, dan sepertinya akan jika sampai 70 buntu atau 80 buntu pasti akan ditahan untuk masuk ke extra time. Ini kan Belanda dijuluki spesialis runner up gitu ya, berarti nggak pernah menang dong Bung Gil? Memang belum pernah menang. Kemarin 2010 Spanyol, di situ cantik-cantiknya Robben, tapi memang tidak ketemu. Terus sekarang untungnya dari Belanda ini kita tahu sangat-sangat baik dalam segi regenerasi. Jadi nggak pernah putus, nggak seperti kalau Brazil mungkin kita tahu emang mungkin alamiah dari mereka ya. Jadi mereka tidak perlu melakukan regenerasi yang seperti ketat di tim-tim ketat yang ketat dilakukan di Eropa. Tapi Brazil lebih punya alamiah sendiri dari warga-warga negara mereka. Tapi kalau Belanda ini regenerasi cukup sangat-sangat kuat. Kita tahu Dumfries, Frenkie de Jong itu binaan aksi Ajax Amsterdam. Betul. Sangat. Jadi memang kental total football dari Belanda. Jadi sangat-sangat berbahaya. Daley Blind juga dari Ajax dan sekarang sudah balik lagi. Sudah sangat taktis ya kita lihat dari Belanda sendiri. Meskipun masih terus mengejar meraih juara, mengejar jadi kampiun di Piala Dunia ini. Meskipun sekarang juga generasi tidak sebaik sebelumnya, era Van Persie yang bisa menang 5-1 lawan Spanyol, tapi kita lihat dengan track record yang sangat baik dari fase grup sepertinya cukup untuk membuat optimis anak asuh Van Gaal bisa mengatasi Argentina. Nih kalau jika Belanda nih kira-kira nanti menang, siapa kira-kira bertemu Brazil atau Kroasia? Untuk menang sepertinya masih 50, tapi mungkin belum masih imbang dengan Argentina, hanya mungkin 55-45 atau 60-40 perkiraan menangnya. Tapi kalau Belanda bisa mengatasi Argen, pasti antara Brazil yang ditemui Belanda di semifinal ya, di semifinal nanti ya. Karena kita tahu Kroasia kemarin mentalnya luar biasa. Sepertinya 16 besar ini cukup nggak kalah menarik dari fase grup saya lihat ya. Fase grup juga menarik, 16 besar lebih menarik lagi. Lihat kemarin Kroasia mainnya sudah mulai habis kekuras naganya sama pemain Jepang, tapi ketika adu penalti mereka menang mental luar biasa. Mental dari Kroasia. Jadi dalam sepak bola di Piala Dunia Qatar ini bukan hanya segi permainan, segi taktik pelatih, tapi juga pembawaan pemain dan mental yang bisa dibangun oleh tim itu sendiri sangat-sangat berpengaruh. Makanya tadi saya bilang dengan track record yang sangat bagus dari Belanda dari awal pertandingan di fase grup, ini cukup sangat berpengaruh untuk bisa tidak putus asa melakukan gempuran ke gawang Emiliano Martinez. Oke, kalau dibalik, jika Argentina yang menang dan Brazil menang, berarti akan menjadi duel Amerika Latin atau final Copa nih. Ya itu sangat menarik memang kalau ada sampai terjadi duel Amerika Latin. Tapi saya mau bahas dulu soal Belanda ini tahun 2018 kalau tidak salah tidak ikut ya di Piala Dunia waktu di Rusia ya. Kemudian di Piala Eropa juga tidak ikut, dan ini memang zaman kembali lagi kemasannya lagi Belanda untuk bisa meraih seminimal mungkin untuk finalis seperti tahun 2010. Tapi di sini kita ada mitos nih yang luput mungkin dijabarkan itu. Untuk Argentina, Lionel Messi sendiri. Argentina juara Piala Dunia itu tahun 1978 dan 1986. 1978 itu ketika legenda Mario Kempes, kemudian 86 itu legenda dari Maradona. Dan tidak dilihat juga, kalau misalnya kita lihat juga ternyata ada satu kesamaan di mana kedua legenda ini
gagal penalti pada pertandingan ketiga. Sama ketika Messi gagal penalti ketika pertandingan ketiga lawan Polandia. Mario Kempes dan Maradona itu gagal penalti tapi akhirnya bisa merengkuh juara Piala Dunia. Nah, apakah mitos itu juga akan kembali tersaji di Piala Dunia kali ini? Messi sudah gagal di penalti waktu lawan Polandia pertandingan ketiga, apakah juga bisa mendapatkan juara dunia kali ini? Kemudian dari Mbak Vicky, apakah nanti ketika di semifinal apakah ketemu Brazil atau Kroasia, pemenangnya kalau memang kita lihat dari secara permainan Brazil memang nggak ada obatnya ya sampai saat ini ya. Apalagi kemarin Kroasia juga menghadapi Jepang habis-habisan ya. Kita lihat Luka Modric hampir main 90 full, bahkan babak tambahan dia baru diganti kan Luka Modric. Kita lihat bagaimana terkurasnya tenaga dari Modric sampai segitunya, maksudnya memainkan pemain si Modric ini. Apalagi nanti ketemu sama Brazil yang mempunyai pemain pelapis yang banyak berkualitas di berbagai lini. Bahkan kemarin tanpa Neymar pun sebelum pertandingan kemarin itu 16 besar. Iya, 16 besar itu masih power sekali ya. Kemungkinan juga akan ada partai ulangan final Copa 2021 di mana Brazil menghadapi Argentina, di mana kali itu Argentina itu menang 1-0 menghadapi Brazil. Prediksi skornya nih, Bung Gilbert. Belanda dan Argentina berapa? Kalau ngelihat dari kedalaman pemain dan juga pemerataan pemain antar lini ya baik di Argentina ataupun di Belanda, sepertinya permainan ini akan seperti benar yang dibilang Bung Majid akan lebih berkutat di lapangan tengah. Jadi barisan pemain tengah Argentina yang dipimpin oleh Lionel Messi akan terus mencoba membongkar barisan lapangan tengah yang dikuasai, yang dijenerali oleh Frenkie de Jong di Belanda. Ini akan alot di lapangan perlawanan lapangan tengah, dan ketika ada yang bisa mungkin melakukan serangan, mencoba melakukan serangan terus-menerus, sepertinya counter attack dari kedua tim juga sangat-sangat harus diwaspadai, karena tidak hanya satu tim yang bisa bermain counter attack, tapi dua-duanya memiliki kualitas counter attack yang sangat-sangat bagus. Dan untuk 90 menit sepertinya menurut saya masih akan imbang, mungkin 0-0 atau 1-1 masih akan imbang pertandingan di semifinal ini. Mungkin sepertinya akan berakhir penalti menurut saya ya, karena di extra time kita tahu udah dua pertandingan menjadi extra time tanpa gol. Jadi sepertinya tenaga sudah terkuras habis, mungkin karena Asia ini ya. Jadi lebih stamina pemain lebih terkuras habis. Tapi apabila bisa dimaksimalkan, mungkin Argentina bisa meraih kemenangan di extra time, karena kita tahu menurut saya Belanda kalau sudah masuk extra time akan sangat berat, loyo ya untuk menang ya. Lebih baik fokusin stamina untuk penalti. Menurut saya tipikal dari Belanda seperti itu. Dan untuk skor mungkin 1-1 atau 0-0 sampai extra time, dan Belanda mungkin bisa menang di adu penalti melawan Argentina. Bung Majid sendiri berapa skornya? Kalau prediksi sendiri dulu untuk permainan, pastinya nanti Lionel Messi akan dijaga sangat ketat ya. Dan ini yang akan berperan lebih keras itu si Papu Gomez atau enggak Julian Alvarez yang akan bisa bergerak. Tapi di sini kembali lagi Messi sudah kembali ke magisnya sendiri. Pergerakan dia yang memang tanpa bola kan, banyak orang yang tak terduga itu bakal bisa mengejutkan. Kalau untuk prediksi skor sendiri ya kemungkinan benar kata Bung Gilbert, pertandingan akan berjalan alot. Kedua pemain terutama di babak pertama ini akan berjalan sangat hati-hati, apalagi mereka mempunyai lini tengah yang sangat-sangat berkualitas, umpan-umpan yang bagus dari lini tengah. Kemungkinan di babak pertama tanpa gol, dan di babak kedua ini melihat dari kelengahan dari salah satu atau hilang fokusnya dari pertahanan masing-masing. Terlebih juga Belanda mempunyai gaya permainan cutback yang sangat bagus, tapi juga tidak melupakan Argentina yang juga mempunyai istilahnya tiki taka yang juga sangat bagus, dan pergerakan Messi-nya kemungkinan. Tapi saya untuk memprediksi, saya 90 menit Argentina harus bisa menang. Untuk bisa melaju ke babak semifinal, Argentina jangan sampai memaksa pertandingan sampai ke extra time atau penalti. 90 menit harus menang. Tipis kalau menurut saya 1-0. Oke. Baik, Tribuners, demikian ulasan dari Bung Gilbert dan juga Bung Majid. Terima kasih Bung Gilbert dan juga Bung Majid sudah hadir dalam program Selebrasi Lokal 2022. Tribuners, terima kasih juga sudah menyaksikan. Kira-kira Tribuners menjagokan siapa? Belanda atau Argentina? Tulis ya di kolom komentar. Saya Vicky Uswatu Nasana pamit undur diri, dan jangan lupa terus saksikan Selebrasi Lokal 2022.
Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.